Salam persahabatan. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi dan mengapresiasi kepada salah satu teman kita yang sudah menulis. Luar biasa, saya apresiasi karena ketika saya membaca tulisannya ya cukup bagus, tapi perlu ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Ini terkait dengan penulisan karya ilmiah. Ya, ini mungkin teman-teman ada yang sedang nulis tesis atau skripsi atau disertasi, tapi tulisan ini yang sampai ke saya, sekali lagi saya apresiasi. Tulisannya sudah lumayan bagus lah ya. Hanya beberapa yang perlu sentuhan-sentuhan lebih teliti lagi. Di antaranya begini misalnya, ini saya melihatnya di latar belakang masalah. Nah, ini judulnya pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat bagi mahasiswa. Nah, saya melihat di sini, misalnya di situ kan pola hidup sehat perspektif mahasiswa pasca sarjana. Nah, pola hidup sehat mahasiswa pasca sarjana perspektif Germas. Perspektif Germas. Nah, saya melihatnya di sini misalnya di latar belakang masalah itu masih kurang tajam pembahasan terkait dengan permasalahan kesehatan yang dirasakan oleh para mahasiswa, tapi kesehatan ini tentunya karena membahas mahasiswa lebih tajam kepada kesehatan yang terkait dengan proses perkuliahan. Jadi bukan kesehatannya di rumah, tapi bagaimana kesehatan itu terkait dengan proses perkuliahan. Misalnya bagaimana mahasiswa itu sehat ketika mengikuti perkuliahan, beraktivitas di kampus, ketika fokus misalnya, fokus belajar ketika kuliah itu, orang sehat itu cirinya seperti apa misalnya. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan pola hidup sehatnya, sehingga apa yang ditulis oleh teman kita ini tidak lepas jauh dari apa yang diinginkan menurut saya dari pemahaman saya terhadap tema yang diangkat. Jadi kalau dibaca ini misalnya mempraktikkan pola hidup sehat bagi masyarakat umum, bagi masyarakat umumnya dan akademisi atau mahasiswa khususnya bisa dilakukan dengan makan secukupnya. Ini menurut saya pembahasannya nampak agak dangkal dan perlu dipertajam lagi. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tulisan ini saya melihatnya ini sering terjadi. Misalnya ada alinea yang dibuat oleh teman-teman kita ini, tapi satu alinea itu hanya memuat satu kalimat. Yang namanya alinea itu harusnya kan kumpulan dari kalimat-kalimat gitu ya. Dan di situ ada kalimat utamanya. Sehingga kalimat-kalimat yang lain sebagai penjelas, sebagai penyempurna dari kalimat utama tersebut ya. Ada satu pokok pikiran. Nah, kalau seperti ini kan cuma satu kalimat ya. Di sini satu kalimat lagi. Kadang-kadang ada yang panjang sekali, tapi itu satu kalimat juga. Nah, kalau ini agak pendek. Nah, yang kedua, catatan saya terhadap tulisan ini di latar belakang masalah sudah membahas tentang 7 langkah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Di sini tertulis di latar belakang masalah. Tapi begitu saya lihat di daftar isi, nah di sini ada lagi pembahasan khusus
tentang pola hidup sehat perspektif Germas. Nah, apa maksudnya? Ini pembahasan di sini saya kira ini manfaatnya banyak ya, karena menggali teori-teori. Nah, kalau di latar belakang masalah kelihatannya kok tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting di sana, karena beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa yang namanya latar belakang masalah ya memang fokusnya membahas masalah-masalah yang melatar belakangi kenapa tema ini diangkat menjadi sebuah tema penelitian. Hal lain, hal lain ini yang perlu dipahami. Ini kan kalau kelihatannya misalnya tentang penulisannya ya, penulisannya dan esensi dari tulisan itu. Contoh misalnya di alinea ini, mengacu pada hasil observasi di lapangan, ya, pada masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya, terdapat mahasiswa yang menjalankan pola hidup sehat, meskipun sebagian lagi mahasiswa giat berpola hidup sehat. Nah, ini kalimatnya kok saya agak bingung ya. Muternya itu terlalu menukik gitu ya. Kira-kira gitulah kayaknya ya. Sehingga membuat saya bingung. Ditemukan mahasiswa yang meskipun tahu tentang pola hidup sehat yang benar, tapi tindakannya tidak sesuai dengan gaya pola hidup sehat perspektif Germas. Jadi saya kira perlu membuat kalimat-kalimat yang efektif ya. Maksudnya apa sih? Apa yang diinginkan itu? Nah, kemudian dari tadi apa yang diinginkan itu menjadi pikiran utama gitu. Yang lain, kalimat-kalimat yang lain menjadi penjelas ya. Karena saya kira kalimat ini kebanyakan orang, barangkali kebanyakan orang kalau membacanya kelihatannya juga agak bingung juga. Ya, kecuali yang nulis mungkin tidak bingung. Makanya saya katakan kebanyakan, kan tidak semuanya, yang nulis mungkin nggak bingung. Terus teman-teman sekalian, sahabat sekalian, hindari menggunakan dan ada di awal kalimat. Ya, kalau sangat terpaksa sekali dikasih koma. Nah, itu ya. Nah, nih. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi sekali lagi saya apresiasi luar biasa. Ini hanya bagian-bagian yang perlu diperhatikan lebih supaya nanti bisa diperbaiki. Pertama terkait dengan tulisan ini, saya kira sahabat bisa lihat nih. Ini kan sistem, ini model alinea kan. Harusnya cara penulisan alinea itu seperti apa? Agak masuk. Dan masuk ke dalamnya jangan terlalu banyak. Di situ kan ada aturan ya di buku panduan kita itu 5 huruf. Ada juga yang agak panjang itu masuknya, jangan juga. Nih pertama ya, perhatikan di sini. Yang kedua, nih di sini ada footnote. Heru Purwanto, di sini ada angka 9, di sini ada angka 9. Maksudnya apa ini ya? Nah, terus di sini ini kan tulisannya begini. Mengenai ciri-ciri sikap mengenai apa oleh karena itu harusnya koma ya. Membedakan yang lain diuraikan mengenai ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto angka 9 dalam Wawan dan Dewi mengemukakan sebagai berikut. Harusnya kalau kalimat seperti ini saya pahami, kalau apa kata Heru Purwanto dalam Wawan dan Dewi, harusnya di sini juga Wawan dan Dewi. Kemudian apa sih judul bukunya gitu. Jadi bukan seperti ini footnote-nya. Ini angka nama Heri Purwanto, ada angka 9, di sini ada tahun gitu. Dalam kurung lagi dalam Wawan. Nah, saya kira ini perlu melihat ya teman kita ini
sahabat kita ini melihat lagi aturannya seperti apa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kelihatannya sederhana, tapi kalau tidak diperhatikan betul, kelihatannya kok baca saja nggak enak. Kita ya baca saja kok kurang serak gitu, ya kurang enak. Apalagi kalau yang baca itu berstatus sebagai penguji. Saya kira ngeliat ini, nah gitu lagi ya, ada. Saya kira itu ya. Nah, ini kita sudah selesai. Makasih, itu yang saya bagi pada kesempatan kali ini. Tetap sukses dan semangat menulis. Salam persahabatan.